Maka ada hadis salah satu yadhakullahu ilaihim, ada 3 yang Allah tersenyum melihat kita. Allah tersenyum melihat kita. 3 siapa? Yang pertama, ar-rajul idza qama min al-laili yusalli. Yang pertama yang Allah senyumin adalah seseorang yang bangun waktu malam kemudian dia sholat. Allah senyum. Bahasanya di situ yadhak, dohika, yadhak artinya tertawa. Tapi para ulama menerjemahkannya bukan tertawa, menerjemahkannya tersenyum. Kalau Allah tersenyum melihat kita, kira-kira permasalahan kita selesai gak? Insya Allah selesai. Kita ya Allah, karena apa? Allah malu terhadap hambanya yang meminta sambil angkat tangan, dan Allah tidak mengabulkan. Abu Hurairah, ada yang mengatakan bahwa Abu Hurairah itu adalah bapak kucing. Karena suatu saat ketika beliau dalam keadaan apa, dinginnya bajunya ada kucing tidur. Kalau kita mah kita apain? Yang gituin. Dia minjem mikos. Mikos itu apa? Gunting. Digunting lengan bajunya. Ditinggalin. Kasihan sama kucing. Makanya disebutnya sama teman-temannya Abu Hurairah. Jadi itu ada 2 versi. Hanya Rasulullah SAW menyampaikan dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tuh sayang mendengar. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa-apa yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi sayangi. Nanti yarhamkum man fis sama. Makhluk-makhluk yang ada di langit semua akan menyayangi kita. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, ada seorang laki-laki, dia istadda al-atas, banget hausnya. Kemudian bawa jadah bi'ran, di tengah padang pasir dia dapetin ada sumur. Ya. Kalau kata orang Sunda kuasa, ada sumur, tapi untuk ambil air dia harus turun. Panasaran. Kemudian dia turun. Begitu dia turun, sekitar mungkin antara 1 meter 2 meter dia turun, kemudian dia minum sepuasnya. Begitu dia nanya, Faidah, kalbun yalhas, aku surah. Ada anjing nyelet-nyelet sambil jilatin tanah. Dia berpikir begitu dia nanya, ini anjing pasti hausnya seperti saya hari tadi. Apa yang mau dia lakukan? Dia pakai apa itu? Laken. Laken itu terbuat dari kulit kopiah. Biasanya orang barat pada pakai begitu. Akhirnya dia turun lagi. Begitu dia turun lagi, dia isiin lakennya dengan air sampai penuh. Kemudian dia gigit di gigi dengan mulutnya. Dia gigit, dia sambil naik ke atas, karena kalau dia pegang nggak bisa. Dia gigit sampai ke atas, kemudian sampai di atas dia kasih ke anjing itu. Pas dikasih ke anjing itu, minumlah anjing itu. Kemudian setelahnya habis, dia pergi. Ucapin terima kasih nggak?
Anjing itu nggak ngucapin terima kasih, yang ngucapin terima kasih siapa? Masyakallah, Allah yang terima kasih melihatin makhluknya dikasih minum. Kemudian apa yang dilanjutkan? Lanjutannya gimana? Sahabat-sahabat nanya, ya Rasul, apakah memberikan makan minum terhadap binatang itu ajib, ada pahalanya? Maka kata Rasulullah SAW, ya, dibeli kabidin, setiap lambung yang basah terisi dari sedekah kita ajib, ada pahalanya. Artinya terhadap binatang aja kita memberikan sedekah itu ada pahalanya, apalagi terhadap sesama makhluk, terhadap sesama manusia. Insya Allah pahalanya banyak. Nah, Abu Hurairah saking sayangnya kepada kucing itu maka disebut dengan Abu Hurairah. Saking sayangnya, kucing itu bahasa Arabnya hirut. Ada yang mengatakan juga dalam bahasa Arab yang lain itu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya cat, ya? Hah? Cat. Berarti bahasa Arab dan bahasa Inggris sama. Itu bahasa Inggrisnya cat, bahasa Arabnya itu hirut. Nah, wasmuhu Abdurrahman bin Syah bin Anam qala, sesungguhnya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu media ay mukhlisat li sahibiha min al-'adab wa thalathun muhlikat wa thalathun darajat wa thalathun kafar. Ada 3 yang bisa menyelamatkan kita kalau kita kerjakan. Kemudian ada lagi salah semuhlikan. Ada 3 kerjaan yang kalau kita kerjain akan menghancurkan kita. Wasalah semuanya, dan ada 3 kerjaan yang kalau kita kerjakan nanti akan mengangkat derajat kita. Kemudian wasalah kafarat lidunubi amiliha, yang 3 lagi apabila kita kerjakan maka akan menghapus dosa-dosa kita. Amal munjiat yang akan menyelamatkan kita itu apa? Fakhas liatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Munjiat itu kita takut kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan sir, atau dalam keadaan nampak, dalam keadaan tidak ada orang, tidak terlihat, tidak siapa-siapa, ataupun terlihat orang. Ini udah ada keyakinan. Orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu ada keyakinan, saya tidak pernah sendiri. Saya tidak pernah sendiri. Kenapa? Ketika saya sendiri, ada yang kedua. Siapa? Allah. Ketika saya berdua, maka yang ketiganya Allah. Ketika saya bertiga, yang keempatnya Allah, dan begitu seterusnya. Maka orang yang imannya udah tebal, imannya udah kuat, dia gak bakalan berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa dimanapun. Karena CCTV-nya nanti bukan yang ngomong. Gimana? Saya belum lupa ya orang CCTV. Hah? Di luar? Di CCTV bukan yang di sini. CCTV-nya bisa loh kelihatan, dan ada yang ngeliatin bayar di duduk. Kita lo ngerasa aman banget, gak ada yang ngeliatin. Padahal kan yang lagi ngeliatin monitor. Yes. Itu dia lagi ngeliatin.
Nengok sebenarnya sudah enggak ada orang tapi nyetol becak. Mayat ini min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak akan ada yang terlepas dari catatan-catatan. Semua ada raqib dan atid yang menyata. Maka pada saat kemudian dicatat, kemudian sampai kita mati, nanti pada saat di masa apa yang dibilang sama Allah? Ini bukunya nih. Pas begitu dikasih bukunya, nanti disuruh baca. Iqra kitabak. Baca tuh tulisanmu. Baca catatan harianmu. Begitu kita ambil chipnya, kita tempel, kita masukin di sana ada chip nanti. Bukan ada buku yang sendiri itu banyak kan kita bacanya bingung. Begitu kita lihat orang aja hebat, masa orang lain hebat? Orang hebat. Satu chip yang kecil banget memuat sebuah macam. Allah lebih hebat. Begitu kita masukkan chip kita lihat di layar monitor, masya Allah, semua nampak. Dari mulai makin balik kita. Jadi mangga ada kebetulan depan rumah kita kebetulan tanah orang. Buahnya ada buah mangga, ada jambu, ada pisang, ada pisang batu. Kebetulan menginvestasikan. Istri kita nyari daun sama kemarin nggak ada, yang ada di situ. Ngomong dia, Pak, minta daun pisang batunya Pak buat pepes. Dia nyautin sendiri, ambil gitu kan. Dia ngomong ambil. Pak pengen banget makan mangga muda Pak, nyempong, semuanya ada. Lagi dulu waktu saya masih kecil, saya lihatin bocah-bocah nakal itu, ini kan empang. Ya. Kadang-kadang dia ngantar sono, padahal yang sono yang banyak dikit ikan. Duduk kayak begini, ya, yang di situ menggali kan, sono banyak orang. Catat tuh ada nanti, nyebutin singkong orang, nyebutin ubi orang. Zaman dulu. Kalau sekarang anak muda nyolongnya bukan ubi ya. Anak sekarang nyolongnya bukan singkong, lain-lain udah. Tapi orang-orang dulu nyolongnya singkong, nyolongnya ubi, nyolongnya durian orang. Bahkan ada durian orang yang udah di kolong balik. Sorry ya, lemparin batu, dia lari ke sana, ini diambil. Itu lagu orang-orang dulu. Ada catatannya, ada. Ya Pak kita. Nah itu khasyatullah Ta'ala bisri wal alaniyah. Kita takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sir ataupun alani. Kemudian wal qasdu fil faqri wal ghina. Pada saat kita dalam keadaan fakir ataupun kaya, kita ekonomis. Apa ekonomis? Enggak terlalu menghambur-hamburkan. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Wa la tubaddil tabdzira. Sedekah itu yang pertama kepada siapa? Wa atidal qurba. Yang pertama sedekahnya yang bagus dal qurba kepada kerabat kita. Wal miskin kepada orang miskin. Wa ibnas sabil. Lah anak yatim di mana? Adanya. Oh bukan nomor pertama. Anak
yatim itu ada punya bab sendiri, karena bisa jadi anak yatim kaya, ya kan? Makanya yang kita utamakan ini ada anak yatim kaya. Kemudian di sebelah sana ada orang bukan yatim tapi fakir. Di sebelah sana lagi ada saudara kita fakir juga. Mana yang paling dulu kita sedekahin? Kalau menurut aturan Al-Quran itu yang harus kita utamain di antara itu dalam pembahasan. Nah sekarang fakir semua nih, saudara kita fakir, ada orang tetangga kita fakir, ada anak yatim, udah yatim fakir. Yang mana yang paling dulu kita sedekahin? Ya, bingung? Karena semuanya fakir. Ya. Tetap ya yang kita utamain keluarga kita. Karena dia darah kita. Nah, kalau kita udah sedekah kepada yang saudara kita, yang keduanya mana? Yang miskin, apa ya? Yatim ya Pak. Makanya itu ya. Al-qasdu fil fakri wal ghina, pada saat kita fakir kita ekonomis, jangan terlalu menghambur-hamburkan harta. Apalagi dalam posisi sekarang dalam keadaan COVID ini, jangan kebangetan buang-buang harta. Ada dangdut, malam ini ada dangdut nih. Langsung kalau mati dia lihat, oh tumpukan ini masih ada. Ini kalaupun nanti kita bersedekah sama artis itu jangan banyak tanya ya. Kadang-kadang ada dosa itu, kita dosa karena salah nyebut. Kalau kita nyebutnya sedekah bukan ada dosa, tapi kalau kita ngomongnya nyawer, nah itu tapi sedekah kau ya kalau lumayan itu mah kayaknya dosa juga ya. Itu pengen dilihat. Makanya kalau kita ada panggung di sono, kita di sebelah sini, kemudian hati kita tulus banget, ya Allah itu penyanyi, ya Allah ciptaanmu luar biasa cantiknya, ya Allah suaranya juga bagus banget, ya Allah. Lama-lama jalan, setindak, dua tindak, tiga tindak, pas sudah deket, sedekah, boleh? Boleh nggak? Ya sedekah kalau emang ikhlas, benar-benar di hati ikhlas, pahala ada. Tapi kalau cuma gorong-gorongin mulut doang, ya ngorong-ngorongin mulut sedekah, nggak ada pahalanya. Karena tetap aja namanya nyawer kayak yang pengen disebut, buat apa kita langsung buat AA yang ada di sana, anu langsung pas dipanggil anu langsung ambil dompet isinya orang dari recehan langsung. Jadi al-qasdu fil fakri wal ghina, at-tawassut ya fil ma'isah, sederhana aja dalam hidup itu. Nggak usah menunjukkan, karena kita nggak tahu kapan. Pada saat kita duit banyak, kita nggak tahu kapan kita nggak punya duit. Makanya pada saat kita lagi punya duit, jangan makan tempat yang paling tinggi kemudian laku segan. Punya mobil baru, kacanya macet, nggak bisa ditutup. Jadi semuanya orang ditegur, bang, bawa mobil pelan banget bayinya. Jangan nunjukin kesombongan atau ria.
Ayo dilihat. Karena nanti kalau kita dalam keadaan tinggi hati, tinggi dalam keadaan itu, kemudian jatuhnya itu nggak enak banget ngeduduknya. Ya biasa aja. Pada saat kita kaya biasa, pada saat kita miskin juga dalam keadaan nggak punya juga biasa. Karena apa? Ada yang Allah paling benci, itu namanya si kaya. Si kaya itu adalah ngadu permasalahan hidup kita terhadap manusia. Itu Allah paling benci. Pagi-pagi mau tidur, belum kemana-mana, mendatang ke tempat ngelontong, ngopi di sana, pas ngopi ketemu teman, bujuk buset, langsung gitu baik, bujuk buset deh. Susah apa ya hidup ya, langsung gitu. Ini gue cari gak ketemu, ini cari gak ketemu. Ini kemarin udah mau gol nih, mau dipanjangin pisau, kagak jadi, mati aja orangnya. Kadang-kadang sering begitu kan, jadi calon udah menghitung keuntungan, ini bakalan gue beli ini, tahu-taunya pas mau tinggal bayar doang, kayak gininya mati, karena kayak jadi di rumah. Udah ini gagal. Ini namanya si kaya. Si kaya itu Allah benci, Allah tidak suka. Kalaupun misalnya mau si kaya, bangun malam, kita wudhu, sholat, aduin permasalahan kita. Yang kaya itu bukan bab yang kaya itu Allah. Yang memberikan kesehatan kita Allah, yang memberikan kekayaan kita Allah, yang memberikan segala juga Allah. Maka ada hadis salah satunya hatullah ilaihim, ada 3 yang Allah tersenyum melihat kita. Allah tersenyum melihat kita 3. Siapa? Yang pertama, ar-rajul idza qama min al-laili yusalli. Yang pertama yang Allah senyumin adalah seseorang yang bangun waktu malam kemudian dia sholat, Allah senyum. Bahasanya di situ yadhak, dohika, yadhak artinya tertawa. Tapi para ulama menerjemahkannya bukan tertawa, menerjemahkannya tersenyum. Kalau Allah tersenyum melihat kita, kira-kira permasalahan kita selesai nggak? Insya Allah selesai. Kita ya Allah, karena apa? Allah malu terhadap hambanya yang meminta sambil angkat tangan, dan Allah tidak mengabulkan. Makanya kalau lagi minta jangan begini, ya Allah saya pengen, ya Allah ya urusan saya banyak banget, tapi begini. Kalau mintanya begini, ya Allah angkat tangan. Coba deh, sekarang pakai logika aja. Kita datang ke emak kita atau ke bapak kita, kemudian bapak kita sama kita musuh-musuhan. Terus kita datang, mak, ternyata mak, banyak banget urusan ini mak, gini. Kira-kira emak kita atau bapak kita ngasih nggak? Kagak, gedek, ya. Tapi kalau jangan kita begini mak, urusan saya banyak banget mak, jangan mau cari pada saat. Gitu mak, 10 juta ya mak, ya Allah. Makanya kalau minta jangan sedikit. Kalau kita minta sedikit, nanti kalau dikasih setengahnya kan jadi nggak enak. Kalau minta banyak, begitu kita minta ya Allah kasih saya ya Allah, atau mak kasih saya mak 100 juta mak. Paling enggak walaupun enggak 100 juta, kalau seperempatnya mah lumayan, ya kan? Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, walaupun kita ini bukan ahli ibadah, bukan orang baik, bukan orang suci, tapi ketika kita minta masuk ke dalam surga Allah, jangan minta surga yang bawah. Fa idza sa'alta fas'al firdaus.
fa innahu awsat wa aqta. Kalau kamu minta untuk masuk ke dalam surga, maka mintalah masuk dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Kenapa? Karena sesungguhnya surga Firdaus itu ada paling tengah dan ada paling atas. Coba deh, kalau ada gedung, sini gedung, kemudian di sini ada gedung, di sini ada gedung paling tinggi. Enaknya mana? Nah, paling tinggi. Kita bisa lihat orang-orang yang ada di bawah-bawah. Firdaus, surga Firdaus ada paling tengah dan paling tinggi. Dan kita jangan malu kata Rasulullah SAW untuk minta masuk ke dalam surga Firdaus, walaupun surga Firdaus itu tempat orang-orang soleh, para anbiya, mursalin, yang semada. Kita jangan malu. Paling tidak, walaupun kita tidak dimasukkan ke dalam surga Firdaus, yang paling tidak yang sebelahnya. Jangan minta, ya Allah, kalau emang saya pantas masuk surga, masukin ya Allah. Tapi kalau emang agak pantas, saya tahan di mana? Ya, kalau kita diomongin begitu, bisa ditaruh di empang. Ya, udah gitu empangnya bukan empang surga, empangnya empang neraka. Kalau empang surga masih enak. Banyak kalau bapak misalnya karena amalnya kurang banyak, kemudian ditaruh di pinggir kali, tapi kalinya surga mau nggak? Mau ya? Biarin sama saya mau, biarin. Misalnya itu katakanlah kali pesanggrahan itu dibawa pengkiraan ke surga, saya biarin ditaruh di situ tuh. Saya ngapain kayak ini jago buku kecil? Mungkin surga, walaupun ada di bawah pengkiraan, ya, masih surga, masih enak. Tapi kalau yang namanya neraka, aku ditaruh di apanya, udah namanya nggak enak. Ya. Kemudian walau firdo, kalau kita bisa, ya. Jadi nanti yang mulia yang bisa menyelamatkan, menaikkan derajat kita, diantaranya tadi al-adlu firdo, kalau kita bisa berbuat adil pada saat kita dalam keadaan rela dan marah. Kita dalam keadaan senang bisa berbuat adil, dalam keadaan marah pun kita bisa berbuat adil. Ini insya Allah yang nanti akan munjia, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, wa amal muhlikat, adapun yang merusak kita, menghancurkan kita, pasuhun sedih, pelitnya, naudzubillah, pelitnya sampai kelewat. Kalau kata orang dulu mah, ya, habis makan kembang durian itu kembangnya juga, kainnya juga kadang-kadang dipakai tangkok, digesah lagi, dicuci lagi buat digoreng besok. Itu kata orang dulu. Artinya apa? Saking pelitnya. Padahal yang namanya, kita lihat perumpamaan aja. Kita dari dulu pernah punya sumur kan, katakanlah sumur gali yang lebar, yang bukan pantai. Kita biarin air itu nggak diambil-ambil, keluar enggak. Kita ambil, ngurangi enggak? Insya Allah tetap segitu. Malahan apa yang kita ambil, air yang kita ambil dalam sumur itu justru akan mengurangi kotoran-kotoran yang ada dalamnya. Makanya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum. Ambil, jadikan rezeki yang ada pada diri kita itu sedekah. Karena apa? Dengan itu nanti akan membersihkan harta kita. Nanti ada cecek jatuh ke sumur,
kalau kita nimba naik ikut kan, ada kodok jatuh mati kalau kita lagi timba, tahu-tahu ikut kebuang. Nah kalau kita nggak timba-timba, kita biarin aja, ada orang nimba kita ganjalan, malah menjadi kotoran. Ada tikus, anak tikus mati, ada kodok mati, ada cecek mati, ada kecoa jatuh mati, kemudian itu jadi kotoran malahan. Maka untuk membersihkan kita keluarkan itu menjadi pahala sedekah, kita sedekahin. Air itu kita timba, kita buang, nanti kotoran-kotoran itu akan ikut. Air nanti akan jadi bersih, jadi bening. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu nanti akan menjadi pembersih dari harta kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau itu suhun sadid, ya, hawan muttaba, ya, ikutin hawa nafsu, nafsu ngajak ke sono ikut, nafsu ke sono ikut, ya, selalu ngikutin hawa nafsunya. Ini nanti akan muhlikat, akan menghancurkan kita. Kemudian yang ketiga, ijabul mar'i nafsi, membanggakan diri, heran dengan dirinya sendiri. Kita kadang-kadang pernah berbuat baik, terus kadang-kadang ada pendatang, ada orang kontrak baru, sini bang, langsung sini bang, tahu nggak bang? Ini jalanan dari sono sampai sono. Kan terapi ini kok disayang, ada pahalanya kan ini? Habis itu masjid tuh nggak? Ini kan masjid ini berapa persen? Sekitar 20-30%. Ini dananya dari saya biasanya. Itu ya mana dia membanggakan diri dengan kemampuan yang dia lakukan. Kalau nggak ada saya, kalau nggak ada saya, nggak ada jalanan, nggak ada jembatan juga nggak ada kalau nggak ada saya. Karena ada saya aja, saya atur. Dablong, pintar aja, gorok. Nah ini kalau orang udah kayak begitu, maka dia muhlikan, akan menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan amal ibadahnya. Amal ibadahnya habis, yang sudah numpuk habis, rubuh, jatuh semuanya. Ibadahnya, semua jariah-jariah yang tadi udah ada nilai jariah, karena dia rubuhin sendiri, habis, nggak ada apa-apa lagi. Kemudian wa amal darajat, ada pun yang nanti akan mengangkat derajat kita, ada 3. Yang pertama ifsa'us salam, mengucapkan salam, ya, bi anta sallama ala man arafta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam terhadap orang yang tidak kenal ataupun yang tidak kita. Sekarang nonton film Benyamin kan, coba ada film Benyamin habis gitu pas mau pergi mah biasanya udah gue pergi, malas kalau lihat lo, assalamualaikum, gitu ya. Hebat bener tuh sutradaranya, ya, walaupun aku mana-mana, assalamualaikum. Temu di mana baik orang lagi kalau menyanyiin apa itu jenggot, pas begitu masuk ke bank, assalamualaikum, wah assalamualaikum di bank, orang pada kaget, udah heran, semua disalam-salamin. Itu yang harusnya kita kerjakan, dan sekarang kelihatan norak, ya. Padahal sholat udah mengajarkan kita bagaimana kita hormat. Ada orang hormat pakai begini, Allah. Ada orang hormat pakai ruku, kayak orang Jepang. Ada orang hormat pakai sujud. Ada orang hormat sambil diri aja, begini. Dan ada hormat biasa begini.
Sering banget saya nyapu, tiap hari saya nyapu sampai rumah, sampai perjalanan tiap hari dah. Kalau pagi liatin saya. Kadang-kadang saya ngomong gini, ini orang yang udah kagak diajarin apa ya? Kan bisa sekedar begitu aja. Sampai begini aja sedikit permisi, jangan malahan tumpukan sampah yang udah saya umbukin, kadang-kadang dilindas sama motor orang-orang lagi kencang bener karena saya mau pengen tempo ya. Jadi kita mau pengen tempo padahal walaupun kita nggak diajarin bahasa, tapi gerak kita itu udah diajarin dalam sholat. Ruku, sujud, diri, sopan kita udah diajarin dalam sholat, semuanya ada. Kita diajarin ifsa salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak, permisi Pak. Kadang-kadang orang di rumah, assalamualaikum, salam Pak Haji, kafir. Kadang-kadang begitu ngeledekin juga, Pak Haji kafir ya, terima kasih. Padahal Pak Haji kafir bukan mampir ya. Bukan dibilangin kafir malahan terima kasih. Assalamualaikum, salam Pak Haji ya, kafir Pak Haji ya, makasih. Pak Haji bilang kafir, makasih. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ada 5 lagi yang belum dijelaskan. Insya Allah kita sehat, ketemu lagi bulan yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman takwa kita meningkat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.